Pendakian gunung telah populer sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun silam. Bagi anak-anak muda, mendaki gunung adalah bukti pencapaian. Salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki adalah Gunung Slamet. Gunung dengan ketinggian 3.342 meter di atas permukaan laut ini memang terkenal akan keindahannya. Namun, di luar keagungan Gunung Slamet secara fisik, ada pula hal-hal lain di luar kendali manusia yang terjadi di sana, seperti cuaca, bencana, hingga hal gaib. Memang bukan omong kosong lagi, Gunung Slamet ini pula terkenal akan keangkerannya. Banyak para pendaki maupun warga sekitar yang ikut merasakan hal mistis ketika mendaki Gunung Slamet. Salah satunya adalah seorang pendaki yang bernama Riko. Ia mengalami kejadian mistis di saat mendaki ke Gunung Slamet di tahun 2022. Dan di saat itu pula, Riko dan rekan pendakiannya diganggu oleh makhluk penghuni Gunung Slamet. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Barat nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Riko. Selamat malam Bang. Apa kabar nih Bang Riko? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang ya. Gimana keadaan di Cengkareng nih Bang? Aman? Aman Bang. Kamu kiri kereta enggak? Kesibukannya lagi apa nih Bang Riko? Sibukan gue cuman gawe doang sih Bang. Oke, gawe kalau libur naik gunung gitu ya? Enggak juga lah. Oh, enggak libur juga. tidur di rumah. Libur tidur di rumah. Nah, terakhir kali naik gunung kapan nih? Terakhir kali gue November kemarin Bang. Oke, itu pendakian yang mau lo ceritakan di sini ya? Ah iya itu dia. Oke, itu pendakian di Gunung Slamet Di Gunung via Slamet. Guci ya? Iya bener Bang. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang sisi horor nih Gunung Slamet, menurut Bang Riko dari sisi keindahannya itu Gunung Slamet kayak gimana sih Bang? Keindahannya sih ya keren sih Bang. Asik. Dari gunung-gunung lain tuh emang puncak Slamet tuh emang yang paling gue kagumin sih sama lautan awannya. Oke, apalagi kan Gunung Slamet ini terkenal gunung tertinggi di Jawa Tengah ya, atapnya Jawa Tengah Atapnya lah Jawa ya. Tengah ya. Namun kita nggak bisa pungkiri lagi kan Bang, bahwa saja suatu keindahan itu pasti ada sisi negatifnya atau sisi horornya nih. Bener Bang. Dan bener. Bang Riko termasuk salah satu pendaki yang mengalami hal kejadian yang nggak ngenakin di Gunung Slamet ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, bisa langsung aja kunjungi ataupun DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi tuh awalnya gue sama temen gue itu, gue nggak ada niat buat naik gunung. Jadi gue ngajak teman gue itu, gue cuma bilang pengen touring ke Jogja motoran. Oh, oke. Dan gue bilang, gue kabarin temen gue itu, gue rencana planning tanggal 7. Nah di tanggal 7 itu gue udah planning, udah siap-siap kan, udah packing semuanya. Ternyata ada halangan hujan gede. Hujan terus lah tuh dari sore sampai malam. Nah pas dari situ kayak, gue mikir kayak, udahlah gua reschedule aja jadi besok tanggal 8. Di tanggal 8, nah pas di tanggal 8 itu gue ngabarin temen gue yang dari Jogja, Mas Alek. Gue ngabarin, gue bilang langsung, Mas besok
langsung OTW selamat. Itu temen gue nggak tahu. Jadi Berarti lu bohong-bohongin temen lu ya? Jadi temen gue taunya tuh ya touringnya ke Jogja gitu. Nah oke, di tanggal 8 itu gue berangkat dari pokoknya gue prepare itu jam 6, gue berangkat jam 9 karena banyak yang ketinggalan lah, barang-barang ketinggalan. Gue berangkat dari Cengkareng, jalan. Nah sepanjang jalanan sih aman-aman aja, it's okay ya kan. Cuman motornya agak, namanya motor tua bang. Oke, itu pakai motor apa nggak boleh tahu? Astrea bang. Astrea Banten. Jadi setiap perjalanan beberapa jam sekali motor kepanasan, berhenti 15 menit. Oke, karena itu aja trouble-nya berarti ya? Nah itu aja trouble-nya. Nah ada kejadian satu nggak ngenakin sih bang. Jadi pas gue lagi stay di Indramayu, gue isi bensin. Pas gue isi bensin, mampir lu dong ke toilet Indramayu situ, di daerah Indramayu, pom bensin. Gue naruh dompet di atas, kan kalau ada tempat kencing biasanya ada itunya kan. Oke, iya ada pembatasnya itu ya, tembok itu ya? Gue taruh di situ. Nah habis gue kencing, udah tuh gue ngopi-ngopi dulu depan. Emang karena banyak walang sangit kan, jadi kayak nggak nyaman banget gitu. Jadi habis ngopi langsung buru-buru cabut. Berarti lu lupa ngambil dompet lu lagi? Nah iya gue lupa dari situ. Wah. Cabut jalan, ya seperti biasa motor mati kepanasan. Rehat dulu sejenak, ngopi, ngerokok, jalan lagi. Gue inget-inget pas udah sampai Tegal, kota Tegal. Pas gue pagi-pagi nyampe Tegal itu sekitar jam 7-an lah, setengah 7. Gue makan nasi pinggir jalan. Pas gue mau bayar kayak ada yang ketinggalan gitu. Oh iya. Langsung dong gue bilang temen gue kan, gue bilang, ja, dompet gue ketinggalan, gituin kan. Langsung tuh di situ kayak, gue berdua tuh udah kayak antara mau balik apa mau lanjut. Pokoknya banyak kejadian yang buat gue ngelarang buat naik gunung itulah. Jadi temen gue itu udah kayak, udah yuk balik aja ngambil dompet lu. Itu nanti kita lanjut lagi besok lagi. Cuman gue punya pemikiran kayak, nanggung udah sampai sini gitu. Udah sampai Tegal juga kan. Ikut jalan. Nah, pas di pertigaan mau belok ke arah Slamet, kan kalau lurus terus kan ke arah mana Semarang. Jadi gue belokin ke Slamet itu, dia bingung kan, kok lewat sini, gitu kan. Udah nggak apa-apa ikut aja, kan. Terus gue nelpon temen gue Mas Alek. Nah dia udah nyampe duluan ternyata dari jam 8, jam 8 pagi. Udah di base camp duluan tuh? Udah di base camp duluan dia. Nah dia enak kan, udah tidur, udah ini. Gue nyampe, pas gue sampai base camp itu sekitar jam setengah 10-an. Jam setengah 10, gue ketemu Mas Alek. Ya biasa lah, say hello, nanya kabar. Nah, habis dari situ kayak ada yang kurang gitu bang. Kayak gue ngerasa kayak bawa barang gue tuh bawanya ketinggalan. Bukan dompet ya, kayak entah itu kompor apa nesting ya kan. Ternyata emang bener gue lupa bawa kompor sama nesting. Jadi niat gue tuh mau bawa 2 nesting, jadi Mas Alek bawa, gue bawa, jadi biar nggak repot gitu. Kan akhirnya gue nyewa di situ, di base camp, gue nyewa. Gue sempat pengen tidur dulu sih, cuman gue sempat pengen tidur kan emang udah tidur dulu sebentar. Nah itu tidur gue nggak bisa tidur bang, gue berdua tuh nggak bisa tidur kayak, udahlah lanjut aja ntar ya tidur sampai kita buka tenda gitu. Nah terus reaksi temen lu yang lu tipu gitu gimana tuh? Dia kaget bang. Udah sampai base camp tiba-tiba lo kok ini? Udah sampai base camp dia kaget kayak, lah ini naik gunung, kata dia gitu. Terus gue bilang lagi kan, iya siap gak? Wah gue masih siap aja gas saya, namanya lagi libur kan, liburan. Iya. Registrasi, packing, habis itu ditawarin ojek gunung kan. Kita satu orang itu dari base camp sampai pos 1 itu 50.000. Jadi kalau setengah perjalanan 25.000 dari pintu masuk jungle. Nah, kira kita jalan aja dah tuh. Nggak naik ojek karena emang ongkos nipis kan. Iya. Nggak, dompet ketinggalan juga. Akhirnya kita jalan. Itu jalan sekitar jam 1-an. Jam 1:30 lah jalan. Nah, sampai perbatasan itu Permadi Jungle. Itu kita sore jam 3:30. 3:30 udah mulai gerimis, Bang. Jadi kita nunggu reda dulu. Mau nggak mau, kita pakai ini dong, apa? Raincoat ya? Jas hujan. Pakai jas hujan. Lanjut lagi jalan kan. Itu jalan jam 4. Sempat istirahat lama sih di jungle.
Jalan jam 4. Wah itu pemandangannya bagus sih bang. Daripada lu naik ojek sayang, mendingan lu jalan kaki. Itu pemandangannya udah bener-bener wow lah. Jalan situ, di pertengahan jalan kan gue beli makanan dulu dari bawah. Pertengahan jalan makan sampai jam 5 lah. Jam setengah 5-an. Nah jam setengah 5 lanjut jalan lagi. Itu udah ngober pos. Sebenarnya target kita dari base camp itu sampai pos itu jam 4. Sampai pos 1 jam 4. Ternyata di luar dugaan. Jadi kita sampai pos 1 itu jam 5 setengah 6. Nah dari pos 1 itu bertiga tuh udah musyawarahin mau ngecamp di sini apa mau lanjut jalan. Karena emang posisi kan kita belum tidur, capek juga kan, ngantuk. Jadi ya udahlah nanggung gitu di pos 2 aja. Kebetulan emang kita nanya dari base camp itu cuman rombongan kita doang bang bertiga yang naik. Nah dari situ jalan lagi dari pos 1. Nyampe lah di pertengahan pos 1 pos 2 itu maghrib. Maghrib kita istirahat dulu situ bentar. Temen gue ini si Reja kencing di semak-semak. Nah pas kencing di semak-semak, abis kencing dia bilang ke gue, katanya dia ngeliat mata merah. Nah terus kan sama Mas Ale kan dibecandain lah biar nggak ngedon juga kan, biar nggak halu juga karena kecapean. Dibecandain lah mungkin itu hewan, kucing apa-apa gitu. Matanya Allah. Jalan lagi kita lanjut jalan. Habis maghrib jalan. Di pertengahan jalan kita ngeliat plang 800 meter lagi pos 2. Oh iya. 800 meter lagi pos 2. Nah itu perkiraan kan setengah jam lagi kan. Perkiraan setengah jam lagi. Nah jadi tuh pas perkiraan setengah jam lagi kita nggak nyampe bang. Jadi kayak kebawa capek juga, jadi kebawa halu. Nah jadi temen gue si Reja ini udah kayak capek, mungkin panik, halu. Ini kok 800 meter nggak nyampe-nyampe, padahal udah jalan lama gitu. Ya udahlah, akhirnya namanya Mas Alek yang lebih pengalaman, lebih tua juga kan. Jadi dia nyemangatin kita buat kayak nanggung dikit lagi gitu. Jalan lah sampai kita pos 2 itu jam 8, setengah 8. Pokoknya jam setengah 8 atau jam 8 gitulah. Nggak ada shelter itu. Nggak ada tuh. Pos 2 Rimpakan 2057 MDPL. Sini gue bener kok. Jadi buka tenda, nah temen gue itu si Reja ini dia nggak langsung tidur. Jadi dia kelaparan kan, lapar, masak Indomie dulu. Jadi sebelum masak Indomie dia kencing lagi bang. Kencing di luar tenda. Itu bener-bener di pos 2 itu emang hutannya hutan lumut semua bang. Pos 2 hutannya lumut semua. Nah jadi dia kencing sendirian. Gue ngeliatin dia kan kencing, takut dia kemana-mana gitu kan. Gue ngeliatin dari dalam tenda. Nah pas dia kencing dia langsung kayak kaget gitu bang. Kayak lagi kencing terus gitu sendiri. Dia balik tenda gue tanya lagi kan, lu kenapa tadi begitu? Dia ngeliat mata yang sama yang tadi di persimpangan mau ke pos 2. Ya, di situ tuh ya kan kayak dia cerita lagi katanya, gue ngeliat mata merah lagi tadi gitu kan. Nah dari situ tuh dia tuh langsung kayak abis ngopi makan langsung bener-bener tidur. Dia bener-bener tidur karena kecapean kan, ya udahlah biarin tidur. Nah gue sama Mas Alek berdua ini gak tidur. Jadi kita ngobrol dulu, ngobrol. Nah sekitar jam 9:30, 10 baru udah tuh Mas Alek tidur duluan. Gak lama gue nyusul tidur. Gue tidur jam 10-an lah. Terus malam-malam gue kebangun gara-gara ada suara bang. Suara kayak orang jalan. Cuman kan kalau pendaki lain kan mungkin kalau jalan ngelewatin tenda itu kayak permisi mas. Gitu kan. Karena ya buktiin lah kalau itu bener-bener orang gitu. Ini emang enggak sama sekali. Jadi jalan rame. Ya udah cuman jalan suara tapak kaki rame. Itu gue kebangun kayak setengah sadar bang, tidur setengah sadar, tidur ayam. Nah dari situ kayak gue paksain tidur lagi kan. Di dalam tenda gue itu kayak ada hewan-hewan, nggak tahu lah itu hewan apa, yang penting yang nyeruduk tenda gue. Kayak goyang-goyangin gitu. Cuman nggak parah sih goyang-goyanginnya. Di situ gue nggak bisa tidur kan. Gue bangunin Mas Alek nggak bangun-bangun. Teman gue juga nggak bangun-bangun. Ya udahlah akhirnya gue paksain tidur aja lah. Gue tidur.
di situ sih udah nggak ada apa-apa sih bang, aman. Sampai pagi tuh berarti ya? Sampai pagi, ketemu pagi. Pagi tuh gue punya planning, tadinya mau berangkat jam 7, mau lanjut jalan ke pos 4. Nah, akhirnya gue bangun jam 10. Dari jam 10 itu belum ada pendaki sama sekali yang naik. Jadi gue jalan, lanjut lagi kan, makan dulu, makan, packing, lanjut lagi jalan. Jalan ke pos 4. Dari pos 2 ke pos 3 itu amannya nggak ada masalah. Dari pos 3 ke pos 4 nih kayak temen gue si Reja ini kayak orang kecapean bang, kayak halu gitu. Itu jalan lurus aja, dipanggil-panggil juga nggak nengok ke belakang. Kayak dia jalan biasa, gue panggil kan, Ja capek gak, gitu kan. Enggak, dia diem aja terus jalan biasa terus. Nah pas sampai di pertengahan ada tempat datar lah dari pos 3 ke pos 4 di situ kan. Jadi Mas Alek jalan depanan sambil ngerekam tuh. Di situ dia istirahat duluan. Mas Alek udah nyampe istirahat duluan. Dia buka kompor, niatnya mau ngopi dulu bentar. Terus si Reja malah masih nyelonong aja, jalan bang ke depan. Gue tarik, dia langsung kaget. Gue bilang, sini dulu, ngopi dulu, jangan buru-buru. Kalau emang gak kuat bilang aja, kalau emang capek bilang aja ngomong, jangan diem-diem gitu. Nah, kira ngopi dulu, kita ngopi, udah tuh nggak ada yang ngejanggal lah, udahlah ya kan. Dia juga kita juga berdua nggak nanya, lu kenapa sih gini, karena takut dia gimana kan. Akhirnya habis ngopi lanjut lagi jalan ke pos 4. Ke pos 4 itu, jadi kita target ngecamp itu di pos 5 bang, batas vegetasi bertiga. Di pos 4 itu nyampe asar, pas sebelum asar. Di pos 4 nyampe sebelum asar, kan di pos 4 ada musola tuh bang ya. Iya. Pos 4 ada musola, ya kita mau nggak mau sholat dulu di situ, stay sholat, sembari makan, minum, istirahat. Nah terus tiba-tiba hujan gede, hujan nggak berhenti lah. Yang tadinya target kita pos 5 buka tenda, jadi ketahan di situ. Nah pas sudah habis sholat nih, sebelum sholat ada orang datang, rombongan datang lah, dua orang. Ya udah akhirnya dia rombongan dari Cirebon. Kira kita sholat bareng, cuman kita misah tendanya. Gue buka tenda di pos 4. Nah pas di pos 4 itu ya nggak ada kejadian apa-apa sih, aman-amannya gitu. Jadi dari jam 5 gue buka tenda di situ, makan, ngopi, ngerokok, ya bercanda-canda biasa. Udah tuh tidur, niat summit itu jam 3 kan. Nah bangun tuh jam 3 tuh, habis makan-makan tidur, bangun jam 3. Pas banget bangun jam 3 semua tuh, nggak ada masalah apa-apa sih di situ. Bangun jam 3 kita summit dari pos 4. Nah jadi tuh dari pos 4 udah ngerundingin, Mas Alek udah bilang bawa aja air 2 botol. Kan iya dong, gue ngambil air 2 botol kan, 2 botol gede yang 1,5. Gue bawa 2 botol, jadi itu satu nggak ke bawah bang, satu ketinggalan di tenda. Jadi kita bawa 1,5 sama air tumbler. Tumbler segitu doang. Naiklah ke pos 4, ke pos 5 ya kan, mau ke summit, ke puncak. Itu jam 3 pagi, lagi dingin-dinginnya itu ya kan. Nah jalan terus sampailah di pos 5. Di pos 5 itu udah pada minum kan, jadi air yang di tumbler itu udah habis duluan di pos 5. Jadi dari pos 5 itu batas vegetasi, kita cuma modal 1 air 1,5 liter. Jalan itu nggak ada, itu biasa ya sih kan, jalan ketemu lagi rombongan yang dari Cirebon. Jadi kita istirahat, dia ngebalap. Nah dia muncak duluan kan, dia nyampe puncak, jadi kita masih istirahat tuh, masih santai-santai. Sampailah di pos 5. Pos 5 itu di Watu Ireng. Jadi ada nama pos Watu Ireng. Nah itu kita jam 8, setengah 8. Jam segitulah, setengah 8. Naik dari Watu Ireng lanjut ke puncak. Nah kita tuh kan emang dari awal pos 4 belum makan sama sekali bang. Kelaparan lah bertiga. Untung kita bawa kompor sama Indomie. Indominya itu nyatu bang, Indomie pokoknya mie instan lah, 3 merek. Nah dari situ tuh pas sebelum climbing, jadi itu ada tempat batu gede
masak dulu di situ bang, tiga-tiganya kita campurin, udah rebus, udah goreng, udah campur situ makanannya, mana nggak bawa piring, nggak bawa sendok, cuman modal nesting, udah dikobok. Duh, udah dikobok terus pakai bungkus mie instannya ya kan, dicampurin, dikuyup gitu. Nah dari habis makan itu nggak sadar air buat masak mie, buat minum juga habis makan, tinggal setengah lah. Itu kita belum sampai puncak, jalan sampailah di Kelimbing. Itu kan Kelimbing kan bener-bener udah iniannya banget lah, ujiannya banget lah. Kelimbing emang itu 70 derajat lah kemiringannya. Jalan di Kelimbing, kita jalannya tuh nggak langsung sat. Jadi jalan 5 menit, berhenti 10 menit. Jalan 5 menit, berhenti 10 menit. Gitu doang bang. Akhirnya minum. Tiba-tiba sebelum sampai puncak air udah tinggal, ya Allah bang, tinggal sedikit banget bang. 1/4 nggak ada berarti? Ya segini lah bang dari botol gede. Buat bertiga. Pas kita sampai Kelimbing, ketemu lah sama rombongan dari Cirebon tadi. Turun ke bawah kan. Kita mau minta air, dia juga air cuman 1 botol kecil yang 600 mili. Ya, yaudah akhirnya kita cuman minta minum doang, nggak minta tuang. Iya. Gitu kan. Minta minum. Nah, pas sampai, tapi alhamdulillah sih nggak ada yang drama-drama kayak batu jatuh dari atas. Cuman karena emang udah sigap kan, udah hati-hati. Jalan Kelimbing, nyampe puncak. Sampai puncak ya kan. Sampai puncak udah pada seneng tuh ya kan. Nggak sadar udah seneng-seneng, minum. Tiba-tiba air habis. Seneng-seneng ya kan. Pokoknya foto-foto di situ. Ucapan bersyukur lah udah sampai situ. Pas banget gue sampai puncak itu jam 10 bang. Jam 10 November, pas banget hari pahlawan. Wih, pas cocok tuh ya 10-10. Iya, 10 karena Diskon emang kayaknya itu. karena emang ngejar target 10 itu harus udah sampai puncak. Pas banget kan kita sampai puncak Surono, puncak pahlawan. Dari situ kan seneng foto-foto, nggak sadar kita turun nggak ada air. Jadi kan kalau naik sama turun itu pasti capean turun. Tumpuannya tuh lebih ke kaki. Turun, pas baru turun, Kelimbing, itu kita turun selesai foto-foto jam 12-an lah, pas banget mentereng matahari. Turun, nah pas di tengah-tengah tuh temen gue tuh si Reja udah kayak pucet banget mukanya bang. Udah karena kehausan kali ya. Dan gue juga sama, gue juga lemes banget karena haus. Itu belum sampai pos 5. Jadi gue turun, masih di Kelimbing itu, jadi udah istirahat duduk doang. Duduk kayak udah bengong gitu. Duduk istirahat, akhirnya turun lagi, maksain turun. Itu bener-bener sama sekali nggak ada rombongan lain bang, cuman kita bertiga doang. Turun lagi, jadi turunnya pelan-pelan, terus istirahat lagi. Nah pas sampai di Watu Ireng itu pos 5, kita istirahat dulu, istirahat bentar. Tiba-tiba kayak temen gue itu si Reja itu duduk ngejauh, bengong bang. Duduk ngejauh bengong, nggak tahu dia lagi ngeliatin pemandangan apa gimana ya. Udah, gue sama Mas Alek tuh rebahan dulu kan di situ, rebahan telentang. Nah temen gue itu si Reja, dia nggak ngeluh, emang sih dia nggak ngeluh capek, cuman kayak udah duduk bengong kayak ngeliatin pemandangan aja gitu. Gue sama Mas Alek itu berdua udah ngomong kayak, nih gimana ini turunnya, kita nggak ada air, makanya kita nguber aja waktu. Udah akhirnya itu gue rebahan dulu bang, sempet tidur gue 15 menit 30 menit lah berdua tuh. Nah dari pas gue tidur situ, pas gue bangun temen gue masih duduk ngadep ke sono, masih diem aja gitu. Posisinya sama bang? Posisi sama, duduk diem aja gitu kayak mungkin dia kagum kali sama keindahan atap Jawa Tengah karena baru pertama kan. Udah akhirnya kan kayak daripada kenapa-napa, Mas Alek langsung ngajakin gue, udah yuk turun buruan. Gue tepok Reja, dia kaget lagi bang. Ja ayo turun, kaget lagi dia begitu kan, sambil nengok, udah gitu, bilang udah, iya udah ya turun. Turun. Alhamdulillah sih di situ nggak ada kejadian apa-apa, cuman ngerasa kayak kehausan banget gitu. Iya. Karena lupa doang dia. Karena lupa doang itu, makanya jangan teledor dah kalau naik tuh. Bener.
Jalan ya kan, jalan lagi. Alhamdulillah sampai nih di batas vegetasi. Nah pas sampai situ udah semangat tuh ya kan. Awalnya mah gue udah nggak semangat bang, udah lemes banget itu bertiga. Udah kayak ya Allah jalan aja, udah kayak gimana sih kaki. Pas sampai batas vegetasi langsung tuh buru-buru tuh jalan kan. Emang sebenarnya nggak baik juga sih buru-buru gitu ya kan. Apalagi sampai jalan cepat gimana gitu. Takutnya kan salah langkah. Bisa tergilir jatuh gitu. Akhirnya jalan cepat-cepat, kita bertiga jalan cepat-cepat. Nyampe lah bang pos 4. Pos 4 itu kita sampai sekitar jam 4. Nah kebetulan logistik kita semuanya habis. Indomie 3-3-nya tadi udah dimakan di pertengahan itu. Jadi ya udah kita nggak ada makanan lagi. Tapi alhamdulillah kita nemu beras di pinggiran musola. Nemu beras sama makanan ringan lah, biskuit gitu. Kira kita masak beras dulu situ sama makan biskuit. Kebetulan masih ada saus, ya udah kita makan nasi pakai saus sama biskuit. Isi tenaga juga kan, karena emang dari pas Hamid itu kan belum makan, cuma makan mie instan doang tuh di tengah-tengah. Mie instan doang tengah-tengah dari pagi. Nasi pakai saus, pakai biskuit. Rasanya apa itu bang? Gak tahu bang, gue campur aduk itu bang. Yang penting mau perut keisi lah. Ugal-ugalan. Itu kurang persiapan banget itu bang, asli. Nah dari pos 4 itu kita udah mikirin kayak udah ngecamp lagi aja di sini sehari gitu kan. Soalnya udah gerimis banget kan, udah gerimis. Nah si Reja ini kan karena emang dia ngambil cuti, besoknya itu dia hari terakhir libur. Jadi mau nggak mau besoknya lagi dia masuk. Iya. Ada spare sehari kan buat perjalanan pulang gitu ya. Masih ada spare sehari buat perjalanan pulang. Nah ya kan, dari situ kayak gue sama Mas Alex sebenarnya udah bilang, udah di sini aja ngecamp sehari aja. Jadi kita pagi langsung berangkat, ya kemungkinan turun dari pos 4 ke base camp itu 4 jam lah, kurang lebih. Kalau kita jalan terus ya, gitu kan. Terus si Reja tuh, nggak bisa, gue harus pulang gitu kan. Gue harus ngabarin teman kerjaan gue, gitu kan. Ya udah mau nggak mau dong, karena emang ini urusan kerjaan kan. Dianya juga nggak enak, guanya. Kira kita turun bang, dari jam 4:30. Itu sambil gerimis-gerimisan bang, hujanan. Dari pos 4 kita pakai jas hujan, turun langsung. Nah belum sampai pos 3 itu, jadi kan kita kan emang prepare lu tuh ngambil air yang banyak tuh, karena emang nggak ada makanan kan. Jadi kita minum aja lah, prepare air banyak, baru tuh turun itu sebelum nyampe pos 3 itu udah jam 5 kan. Jadi pertengahan pos 3 itu udah jam 5. Jadi istirahat, minum. Jadi kita turun istirahat cuman minum doang bang, nggak duduk, nggak ngerokok yang biasanya duduk ngerokok kan. Langsung turun aja. Jadi berhenti bentar minum. Nyampe lah di pos 3. Pos 3 temen gue udah pucet banget mukanya. Si Reja ini udah pucet banget. Udah kayak gue tanya kan, masih kuat apa enggak? Kuat kata dia gitu kan, kuat. Yaudah yuk, mau lanjut gak? Yaudah yuk lanjut aja. Dilanjutkan, gue lanjut. Nah pas lanjut turun ke pos 2, jadi sebelum sampai pos 2 itu udah maghrib. Mau nggak mau kan kita kalau maghrib berhenti dulu dong, istirahat dulu bentar, nungguin sampai habis maghrib. Nggak baik jalan maghrib di luar gitu kan. Berhenti dulu, duduk, minum. Nah terus si Reja tuh omongannya udah ngelindur. Dia tuh sempat ngomong kayak, ini kita bisa balik gak sih? Kita bisa pulang gak sih? Gitu mulu bang. Terus kan namanya Mas Alek yang tua kan, yang lebih pengalaman. Udah kamu gak usah mikirin apa-apa. Penting kita jalan aja. Jalan kan. Lanjut jalan tuh habis maghrib. Sampai pos 2 jam 7-an. Jam 7 pos 2 istirahat dulu bentar. Tempat tadi kita ngecamp. Nah tempat tadi kita ngecamp, si Reja ngeliat mata lagi bang. Cuman dia gak diem matanya. Jadi kayak jalan, jadi di semak-semak jalan gitu. Sempat ngeliat ke arah dia katanya. Itu emang gak tahu sih gue udah gimana ya pemikirannya ya. Akhirnya disemangatin lah sama Mas Alek, udah gak usah mikirin apa-apa dulu, penting kita jalan aja, kalau capek bilang minum kan. Jalan lagi itu dari jam 7 jalan, 7:30 lah jalan dari pos 2. Jadi kalau di Slamet itu kan ada jalur ojek sama jalur pendaki. Oh iya, beda jalurnya ya? Beda jalurnya. Iya. Jadi tuh
kita bertiga tuh ngambil pemikiran kayak, oh pasti lewat jalur ojek lebih cepet nih jalannya, ya kan, daripada lewat jalur pendaki yang tadi kita lewatin. Kira bertiga melipir lah ke kanan ke jalur ojek. Jalur ojek itu banyak percabangan ternyata bang. Pas kita udah sampai jalan, udah sampai tengah, banyak percabangan, ada dua jalan roda motor gitu. Karena emang sama sekali belum ada pengetahuan lewat situ kan, belum ada yang pernah lewat situ. Jadi kata Mas Alek, udah kita jalan lurus aja, kita ambil kanan aja. Ambil kanan lah, jalan ambil kanan. Udah mana hujan kan bang, perut lapar, kondisi gimana sih? Pokoknya gue udah lemes banget tuh, udah kayak halu-halu gimana gitu. Jadi setiap ada cahaya senter lewat, jadi gue kaget gitu. Setiap ada cahaya senter lewat, kaget. Jalan lagi kan, lanjut jalan. Gak tahu kita makin jauh tuh bang dari jalur. Cuman kita ngikutin jalur roda. Roda ojek kan, itu kan ada jalurnya. Kita ngikutin terus jalan. Nah, si Reja tuh sempat diem bang. Sempat pas lagi jalan asik-asik dia diem sambil memandang ke pohon ada pohon gede dari situ gue sekelibat ngelihat kayak putih gede bang, sekelibat. Cuman gue ngambil pemikirannya kayak itu mungkin cahaya senter lah, ya kan. Gue tepok lagi Reja, lanjut ja, lu tengah dah, gue belakang, gituin kan. Jalan lagi. Nah nggak tahu tuh bang, jadi jalan udah sampai di kayak jalur gitu bang, jalur orang-orang mau ke sawah gitulah. Jadi tuh sebenarnya tuh ada 2 jalur, cuman jalurnya kecil, melipir, nyebrang sungai. Nah kita ngambil kanan. Jadi jalur yang aslinya tuh sebenarnya ke kiri. Iya. Kita ngambil kanan, udah jalan jauh, nggak nemu apa-apa bang, cuma nemu kayak, udah gelap, bener-bener gelap, kayak nggak ada jalur lagi gitu. Kira kita muter balik, tiba-tiba banyak jalan bang. Pas kita muter balik tiba-tiba kayak ada jalan ke kanan, jalan terus kan. Kata Mas Alek, udah jalan aja, kita ngambil jalan yang tadi, kita ngelewat jalur yang tadi ke kiri itu loh bang. Kiri itu ngelewatin nyebrang sungai. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah target kita kan dari pos 1 sampai base camp itu sekitar 2 jaman lah bang ya, 2 jam setengah. Nah kita tuh dari pos 1 tuh kan tadi jam 7. Pos 1, pos 2 bang, sorry. Iya. Pos 2 itu, ya kan, sampai pos 1 itu sekitar 2 jam setengah. Nah kan, kita tuh dari pos 2 itu kan jam 7. Nah sebelum sampai pos 1 itu udah jam 9. Udah jam 9, udah, pokoknya itu masih perjalanan masih jauh lah bang. Jalan terus, ikutin jalan. Alhamdulillahnya Mas Alek ini masih hafal jalur awal pertama naik. Nah dia masih hafal, nah tadi lewat sini nih bener nih. Udah yuk kita jalannya lurus kan. Akhirnya kita lurus jalan, alhamdulillah kita nemuin jalur pendaki hutan pinus. Kan kalau di Selamat kan ada jalur hutan pinusnya. Alhamdulillah kita nemu situ jalur hutan pinus, jadi tinggal lurus doang sampai pos 1. Sampai pos 1 itu jam 10 bang. Jam 10 malam kita sampai pos 1. Nah dari pos 1 ke base camp itu udah enak lah jalurnya, udah ada warga gitu, udah ada jalur warga. Kira kita turun, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sampai base camp itu jam setengah 12. Si Reja itu udah langsung tepar di base camp, langsung tiduran ke sleeping bag, diajak makan dulu karena emang kita belum makan gitu. Diajak makan di nasi goreng kan, makan dulu nasi goreng. Nah, habis beli nasi goreng, baru tuh dia cerita kebuka semuanya. Apa yang dirasain tadi selama perjalanan. Kira kita situ sambil makan, ngobrol-ngobrol dulu kan, ditanya-tanya sama Mas Alek. Kenapa di jalan banyak berhentinya? Diceritain tuh sama Reja tuh kayak pertama dia ngerasa kayak pundaknya tuh kayak ada yang ini loh bang, di tasnya tuh kayak ada yang gelayutin gitu. Kayak ada yang nemplok gitu. Jadi dia berasa tuh tasnya berat banget. Padahal emang dia tuh bawa cuma daypack doang bang, yang 45 liter.
Di efek paling cuma buat baju dia doang kali ya. Baju-baju dia doang. Air juga kan udah habis, udah nggak banyak banget. Makanan habis. Nah dia ngerasa gitu bang. Terus dia pas dia berhenti di yang gue lihat sekelibat yang gede itu tadi yang putih di pohon, dia juga ternyata ngeliat bang. Nah makanya dia langsung berhenti. Dia sebenarnya takut itu. Dia sebenarnya panik, cuman kayak dia beraniin diri aja. Nah dia cerita situ kan kayak gitu. Terus pas di pos 2 dia juga sempat mimpi yang aneh-aneh. Mimpi tapi dianya Maksudnya mimpi aneh-aneh itu kayak gimana? Jadi sempat pas di makan nasi goreng itu dia cerita pas di pos 2 itu dia mimpi katanya ada orang dua orang di depan tenda. 2 orang di depan tenda bener-bener apa? Diem doang bang depan tenda, 2 kiri kanan. Ya kan, kiri kanan. Nah, dia ceritanya sih gitu. Terus udah tuh, terus dia bangun. Pas dia bangun itu 2 orang masih ini. Cuman ini di dalam mimpinya dia ya. Pas dia bangun tuh, dia duduk, 2 orang masih kayak masih ada di depan tenda. Pas dia mau buka pintu, udah tiba-tiba nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba udah pagi ya udah bangun. Nah di situ tuh dari cerita dia tuh kayak, oh pantas begini gitu. Pantas dia tiba-tiba diem banyak halunya. Ya udah tuh akhirnya ya udah kita makan selesai beres, tidurlah jam 1. Terus jam 1 dia ngabarin teman kerjanya minta libur tambahan gitu. Libur ekstra. Udah tuh akhirnya Mas Alek pamit duluan pagi-pagi. Jadi dia balik duluan jam 7 dari Guci ke Jogja. Nah kita makan dulu di situ kan, stay dulu di situ istirahat bentar, mulihin tenaga sama kayak packing apa aja yang kurang. Makan dulu, udah kita cabut dari base camp sekitar jam 10-an. 10-an dari base camp Guci, itu jalan terus aman. Gue ke pom bensin yang tadi gue ninggalin dompet bang. Nah di situ udah nggak ada dompet gue, udah liau. Udahlah, paling ngurus lagi. Masalah yang lain mah nggak penting, yang penting KTP ngurusnya ribet. KTP, SIM juga ya, gitu ya. Ribet sekarang ngurusnya bang, asli dah. Udah tuh, tapi alhamdulillah sih selama perjalanan tuh nggak ada yang apa-apa. Paling cuma kendala di motor doang sih, motor tua kali ya. Kayak biasanya gitu ya, sejam berhenti gitu. gitu. Tapi sampai juga kan sampai rumah? Alhamdulillah sampai rumah jam 11:30. Dari jam 10 pagi sampai 11:30 malam. Karena emang banyak berhentinya itu. Tapi lu kuat juga lo, touring kayak gitu. Ya, gimana ya bang? Ngumber waktu juga sih. Oh iya. Kenapa nggak naik bis aja kan atau kereta gitu? Motornya tinggal gitu. Ya, nggak dari sini gitu berangkat naik bis atau kereta gitu. Karena kan emang planningnya itu touring Jogja bang. Oh, berarti temen lu si Reja ini bawa motor juga? Jadi gue satu motor berdua. Itu legenda ini Astrea Banten. Diduain. Carry di depan, gue bawa depek gendong. Gokil, kuat juga tuh Astrea Banten ya. Biasanya buat ngambil rumput itu. Nah, jadi pantesan setiap sejam berhenti ya bawanya bawa gituan. Tapi sukses dia bang. Baru kemarin dia ke Jogja beneran dia sendiri. Naik itu motor. Iya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah bisa sampai ke rumah lagi sih dengan selamat ya. Ketiga-tiganya. Lu maupun Reja sama si Astrea Banten ini juga ya. Oke nih, thank you banget nih Bang Riko udah mau menceritakan sebuah pengalaman atau perjalanan pendakiannya. Ini di Gunung Slamet ya, itu pada tahun 2022. Bertepatan lu di puncak 10 November jam 10 juga ya. Wah, ada angka keramat di 10 nih. Ada. Sama pas turun juga lu sampai jam 4 ya. Pas turun? Iya. Di pos 4 jam 4 juga. Di pos 4 jam 4. Wah, pas banget itu. Tapi berarti lu selama pendakian atau dari awal perjalanan itu lu sempet stay terus sama waktu gitu ya? Stay terus sih bang, alhamdulillah. Sama waktu tuh, karena kan emang Mas Alek tuh kan ngedokumentasiin kayak dia juga bikin channel YouTube kan kayak. Jadi setiap ngerekam tuh dia maktokin kalau kita istirahat tuh jam berapa. Oh, jadi bisa tahu juga ya kalau gitu ya. Mau kita kalau lagi break atau istirahat jam berapa nih bang? Iya sekian gitu ya. Oke nih, Bang Riko, berarti kan pendakian ini kan 3 hari 2 malam ya. Lu sempat ngecamp di pos 2 sama di pos 4 ya? Itu emang karena faktor waktu atau cuaca nih lu bisa kayak gitu? Atau emang planningnya lu mau melakukan pendakian ini kayak santai aja lah gitu? Santai sih bang, sebenarnya kita planningnya tuh santai. Jadi pas kita sampai kan base camp itu
karena emang siang, Mm-mm. lanjut jalan. Nah mau nggak mau kan kita harus ngecamp 2 malam. Nggak mungkin 2 hari, nggak mungkin kita nyampe pos 4 Oh itu. iya, apalagi kan lu dari sini kan naik motor ya, capek juga tuh pasti Capek tuh. juga. Sampai base camp istirahat sebentar ya. Istirahat sebentar. Langsung berangkat. Langsung Itu nggak berangkat tidur lagi. berarti tuh ya? Tidur Ya sih. tidur cuma beberapa jam doang gitu kan. Cuman dari pas sampai base camp itu cuman maksain tidur, cuman nggak tidur bang. Iya. Iya emang Cuman gitu. merem doang. Iya, kalau emang lu dipaksa tidur ya nggak bisa Nggak gitu. bisa, iya. Walaupun lu udah ngantuk banget gitu kan. Bener bang. Nah, berarti kan di pos 2 ini kan sempat buka tenda ya. Dan buka tenda. si Reja ini kan sempat keluar buat buang air kecil ya. Air kecil ya. Nah, si Reja ini ngelihat sosok mata nih atau mungkin lu juga ngelihat itu pada saat itu. Gue pas dia di pos 2 sih sempat ngeliat, cuman di yang lain-lainnya gue nggak ngeliat, cuman dia sendiri yang ngeliat, kayak kaget sendiri gitu. Iya. Cuman pas di pos 2 itu kayak gue dari tenda bener-bener pas dia buang air kecil kan tenda nih pintu. Mm-mm. Nah, dia depan tenda kan di semak-semak. Nah itu emang bener-bener kayak ngarah sini bang, ngeliatnya bang, ngarah tenda. Oh, berarti lu juga ngeliat juga Jadi ya. gue sempat ngeliat juga. Nah, kalau dari sosok atau bentuk matanya ini gede apa kecil nih? Kalau lu bisa lu jelasin lebih Dia tuh rinci lagi. kayak laser gitu bang, kecil gitu, kayak titik-titik Heeh. dua, udah merah. Atau mungkin bisa kita katakan besar kemungkinan hewan buas gitu. Hewan buas. Gue juga mikirnya sama masalah gitu. Itu mungkin hewan-hewan Atau macan kumbang, nah kan masih ada juga di situ. kayak kucing itu, kucing gede lah. Iya, kucing hutan gitu kan. Tapi iya sampai buat si Reja sampai lagi kencing, lagi enak-enak kencing gitu langsung kayak kaget gitu kan, berarti kan ada sesuatu juga kan. Iya sih, mungkin apa karena dia baru pertama juga kan, belum tahu gimana gitu. Nah, berarti kan setelah itu kan lu sempet kebangun ya pas malam itu ya, ada ngedenger suara kayak langkah kaki Kayak banyak. langkah kaki itu Nah, berarti kan di hari itu pendakian sepi dong. sepi bang, bener-bener sepi. Nah, lu dari pos 2 ke 4 itu atau berpapasan dengan pendaki lain nggak? Nggak ada sama sekali. Atau sempet nanya di puncak, lu kemarin lewat pos 2 apa gimana gitu? Nggak ada obrolan Nggak gitu? ketemu sama sekali. Kita ketemu pendakian itu pas bener-bener kita udah sampai pos 4. Baru ada yang naik. Iya, iya, iya. Udah itu doang bang. Yang turun juga emang bener-bener nggak ada yang turun. Jadi yang turun itu kita pas kita sampai base camp mau naik, baru tuh ada yang turun. Oh, berarti itu di jalur bawah ya? Dari jalur bawah. Bukan di jalur atas lu pas sudah ngecamp itu? Oke, dan itu juga berbeda hari ya pasti ya? Udah beda hari tuh bang. Nah, berarti kan di malam itu mungkin dari gerakan-gerakan atau hentakan-hentakan kaki itu perkiraan lu berapa orang tuh kira-kira? Oke, pendaki sekitar banyak sih bang. Cuman nggak banyak banget gitu ya, 4 orang, 3 orang lah. Nah, atau mungkin dari perbincangan antara pendaki yang lu lihat itu, yang lu dengar suaranya itu, atau ada perbincangan nih di pos berapa nih, ini udah sampai mana nih, kan biasa kan kalau kita naik gunung kan biasanya ada kayak gitu kan obrolan. Biasanya. Apalagi kan kalau malam nih, berhenti bang ini udah di mana nih gitu. Mungkin kayak patokan pos 2, pos 1 gitu kan. Itu nggak dengar suara kayak gitu. Nggak ada suara gitu bang. Biasanya juga kan kalau pendaki kalau misalnya ketemu pos pasti dia stay dulu dong, istirahat minum. Iya. Ini enggak, dia langsung kayak jalan terus aja gitu. Kayak nyelonong, selonong boy lah. Nyelonong aja. Dan itu rame. Ya sekitar segitu lah bang, 3-4 orang. Suara kaki, suara tapakan doang. Nggak ada suara bising-bising, obrolan-obrolan atau suara ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Nah, setelah itu udah nggak ada kejadian lagi tuh ya. Setelah itu nggak ada kejadian lagi. Yang menurut gua yang harus diperhitungkan lagi dari segi logistik sih ya pendakian lu pada itu saat dia, ini Bang. tuh. Kalau kayak gitu tuh kayak membahayakan diri sendiri dan juga tim ya. Lu ngerasa nggak sih kayak gitu? Bang Bener Riko? bang, gue emang nyadar begitu bang. Kayak gue mempersulit diri gue sendiri bang. Yang biasanya gue naik ke Lau kemarin kan kayak logistik aman-aman aja gitu kan. Emang udah di-preparein matang-matang dari bawah, apa aja yang harus dibawa. Cuman karena kemarin di Selamat itu kan kita nggak sempet belanja bang. Paling cuman beli di warung yang Yang ada di situ lah base ya. camp doang. Kita perkiraan kayak kita mau berapa hari berapa malam nih di atas. Udah siapin Indomie gini. Nggak taunya itu ngepas banget bang, kita nggak ngelebihin. Tapi dari bawah berarti lu udah tahu dong pasti bakalan ngecamp 2 kali nih gue di atas gitu. Kita udah planning bakal ngecamp 2 kali, karena kita kan emang berangkat siang. Oke, cuma logistik aja yang nggak diperhatikan ya. Karena ya itu sih bang, karena kita udah beli logistik nih. Budget juga apa gimana? Enggak sih, kita udah beli logistik. Ini cukup gak nih? Segini. Udah cukup. Oke. Masih kurang teliti mungkin kalau itu ya. Nggak taunya pas di pos itu kita nggak sadar kita udah makan itu banyak. Pas di pos 2 Dan sempat bawa nasi bungkus juga dari bawah ya? sempat bawa nasi bungkus juga dari bawah. Nah, itu kan buat tambah juga kan. Itu dia. Anjir. Membahayakan nih. Next jangan kayak gitu lagi kali ya. Jangan Iya. bang, pokoknya jangan. Ya apapun yang mau naik itu harus dipikirin matang-matang lah logistiknya lah.
Itu harus penting banget itu. di planningin ya semaksimal mungkin gitu supaya kan ya nggak terjadi yang kayak lu alami Yang gua alamin sama gitu. 2 orang temen lu ini kan. Mendingan bawa lebih bang daripada bawa kurang. Benar. Kalau lebih kan kita bisa ya udah titipin aja di sana gitu kan. Dan untungnya nih pas turun dikala lu kehausan kayak gitu kan. Dan tadi lu cerita yang seharusnya lu disuruh siapin buat bawa 2 botol, cuma yang 1 botol nggak kebawa. Itu karena kecerobohan dari diri kita masing-masing sih bang. Nah Terhindar itu bahaya juga tuh. Apalagi kan kalau udah lewat batas vegetasi itu kan ya udah emang itu jalurnya ya kan, yang ekstrim kayak gitu kan, pasti bakalan menguras tenaga lebih banyak lagi. Itu dia, Bang. Dan ya, ion juga kan, minuman juga pasti penting itu kan. Tambah kan mie 3 B3 bang. dengan rasa yang berbeda Beda-beda itu bang. Mereknya juga beda-beda. dijadiin satu. Jadiin satu. Dan lu tadi sempet ngomong pas turun itu makan nasi pakai saus sama biskuit. Itu juga nasi kita nemu beras bang di pinggiran musola. Alhamdulillah. Nah Bang. ini gimana runtutannya nih? Nasi kalau pakai saus oke, no problem. Ini pakai biskuit launya loh. Ya namanya lagi lapar bang ya gimana ya? Iya sih enak-enak emang. aja lah ya. Iya sih emang, cuma kan karena kembali lagi ke diri kita ya. Mungkin kan pada saat itu kelupaan apa gimana kan ya. Tapi next setelah pendakian nanti jangan kayak gitu Jangan lagi. kayak gitu lagi itu membahayakan bang, asli. Kasihan kalau kayak gitu. Bukan kasihan lu nya, kasihan temen lu nya. Temen lu, iya, bener. Nah berarti kan pas turun ini kan sosok si Reja ini sempet bengong terus ya. Iya itu ya. Tapi pas setelah turun ke bawah atau sampai rumah Cengkareng sini, sempet cerita-cerita nggak sih selain cerita yang pas waktu makan nasi goreng itu? Udah sih ceritanya cerita itu aja. Oke, yang dialamin pada saat itu. Sampai di rumah juga dia cerita ke teman-temannya cerita yang dialami. Gitu, Nah, kayak kalau untuk Mas Alex nih, Kalau Mas atau Alex, ada nggak nih kira-kira itu? itu emang dari dulu orangnya tertutup lah bang. Oh, Jadi apa yang dia lihat itu ya udah dia sendiri aja ngerasain gitu. oke, iya. Kita juga mau nanya kan nggak enak juga kan. Apalagi kan Mas Alex ini lebih tua ya. Lebih tua, lebih pengalaman juga kan. Oke, dan Mas Alex juga sering ikut pendakian di Lau juga bareng Mas Alex juga ya. Bareng Mas Alex juga di laut. Di Merbabu juga ya. Di Merbabu juga. Mas Alex gokil sih orangnya. Mas Alex sayang jauh ya, dari Jogja ya Mas Alex ya. Jogja dia. Soalnya orang yang diajak kesini langsung gas itu cuman dia doang loh bang. Jadi tanpa planning, tanggal sekian kesini-sini yuk, tanpa planning jauh-jauh hari. Iya. Jadi kayak planning berapa hari nih, Mas, ayo Mas, naik Mas, tanggal sekian. Dia udah ready aja tuh. Dia udah ready. Oh, ayo. Kerjaannya apa nih tuh Mas Alex? Doi Mas seniman bang. Oh, pantes. Senimannya dia buka-buka pameran seniman gitu bang. Kayak lukisan gitu ya. Lukisan-lukisan gitu. Oke. Gokil sih Mas Alex nih. Gokil dia bang. Iya, asli. gokil. Keren-keren. Itu Oke nih. semangat banget gua kalau ada dia. Nah, nah pertanyaan terakhir kali nih ya, Bang Riko, Oke bang. tentang Astrea Banten loh. Gua kira nih ya, jujur ya, gua kira yang namanya touring itu satu motor sendiri. Gua kira si Reja ini bawa motor juga. Ternyata itu Astrea Banten diduain. Diduain. Udah begitu pakai bawa keril ya kan. Iya gimana nggak mau ngasuh terus perjalanan. Bebannya kan juga lumayan juga kan. Kalau sendiri sih ya nggak masalah lah, masih kuat pasti ya. Oke nih Bang Riko, thank you banget udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang gokil sih nih menurut gua nih. Oke bang. Dan semoga tetap ya diambil sisi positifnya nih, yang buruknya itu jangan ditiru lah. Kayak tadi membawa logistik yang ngepres ya kan. Namanya kan ya dadakan juga, coba dadakannya jangan terlalu memaksakan diri sih menurut gua gitu ya kan. Dan tetap nih diambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mungkin sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua Bang. Ya, gue cuma nyaranin aja sih kalau emang mau naik gunung, mau pergi ke alam-alam liar gitu di luar-luar sana, persiapin matang-matang lah. Mulai dari logistik, air. Iya. Jangan sampai kayak tadi gue bang terlalu ngepres, Jadikan, banget itu. dijadikan sebuah pelajaran aja Bang ya. Itu udah bener-bener gue jadiin pelajaran lah, pengalaman banget itu. Benar. Dan untungnya Bang Ron ini melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Nah itu Mas dia. Alex gitu ya kan. Termasuk salah satu orang yang menurut gua jiwanya itu kayaknya Wallace nih. Santai, walaupun santai, dia berada di posisi kayak gimana juga tetap dia menenangkan dia dan rombongannya juga kan yang penting itu kan. Keren itu Bang Alex itu. Emang the best banget tuh dia. Oke. Serta safety dalam melakukan pendakian pastinya nih. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Riko. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.